selamat datang. Silahkan duduk Kak. Oh iya Kak, permisi. Bagaimana kabarnya Kak? Apakah semua sehat, keluarga, dan sanak saudara? Datang ke sini, datang sendiri atau diantar Kak? Saya kesini berangkat sendiri tadi naik mobil. Puji Tuhan sih sehat Kak, tapi ya ada sedikit masalah sih. Oh begitu, baik-baik. Relax saja ya sama saya. Nanti kita ceritakan permasalahannya seperti apa. Oke, baik Kak. Baik, langsung bisa diceritakan permasalahannya seperti apa? Baik. Jadi itu saya bekerja jadi karyawan di rumah sakit. Dan saya itu bekerja sudah 10 tahun lamanya. Nah, 2 tahun terakhir ini tuh saya merasa diperlakukan berbeda sama atasan saya. Atasan saya tuh nggak pernah senyum lagi sama saya. Jadi kayak dia tuh nggak seperti dulu. Terus saya juga merasa dibedakan perlakuannya sama karyawan-karyawan lain. Terus akhirnya karena saya nggak enak dan beberapa kejadian yang saya alami, akhirnya saya berkunjung kemari. Jadi saya agak lega setelah menceritakan beberapa kejadian yang saya alami. Oke, baik. Jadi saya simpulkan dari pernyataan Anda bahwa Anda merasa ada perubahan sikap yang terjadi antara atasan Anda dengan Anda. Bisa jelaskan lebih spesifik lagi seperti apa perlakuan yang berbeda tersebut? Saya itu sering dimarahi oleh atasan saya, apalagi saat saya tuh pernah ngambil cuti pas saya hamil kedua anak saya toh. Nah, lalu tuh saya pernah meminta agar dipindahkan ke tempat kerja yang baru, tetapi malah atasan saya tuh menanggapi kalau keinginan saya itu sangat buruk seperti itu. Oh begitu. Mohon maaf Kak, bisa dijelaskan lebih spesifik lagi seperti apa penjelasan yang diberikan atasan Anda kepada Anda? Perkataannya itu seperti apa? Atasan saya tuh mengatakan kalau mau dipindah dimanapun tuh saya tetap aja menimbulkan masalah yang baru. Yang membuat saya heran, beberapa teman saya kalau mengalami kesalahan, melakukan kesalahan tuh sama seperti saya, mereka nggak pernah dimarahin gitu. Tapi atasan saya tuh selalu memarahin saya. Marahnya ke pegawai lain tuh masih ada batas wajarnya, kalau sama saya tuh enggak. Oh begitu. Apakah kakak yakin perlakuan atasan kakak ini hanya untuk kakak atau kepada pegawai yang lain? Saya benar-benar yakin Kak, karena beberapa kali saya melihat atasan saya itu sangat berbeda ketika memarahi rekan saya dengan saya. Kalau dengan saya marahnya seperti marah sekali dan seperti ada sesuatu yang saya lakukan dan membuat atasan saya itu nggak menyukai saya gitu loh. Jadi marahnya tuh kebangetan gitu. Oh, lalu apakah Anda bisa menguatkan asumsi yang Anda gunakan untuk membuktikan bahwa atasan Anda merasa membedakan Anda dengan rekan yang lain? Contoh konkretnya yang lain mungkin bisa Anda tujukan kepada saya. Kalau menurut saya tuh beberapa bukti konkret sudah saya berikan, dan saya yakin atasan saya membedakan perilaku dalam menanggapi saya sama teman-teman karyawan yang lain. Oke, baiklah kalau begitu. Ada lagi yang Anda rasakan saat ini dan membuat Anda tidak nyaman dalam menghadapi situasi saat ini? Ada sih Kak, jadi saya memiliki masalah lain dalam rumah tangga. Saya tuh merasa kalau suami saya tuh berselingkuh dengan rekan kerjanya. Dan hal ini tuh membuat saya mencari tahu apakah benar-benar terjadi apa enggak. Nah, terus pas saya cari tahu, akhirnya saya tahu sendiri kalau hubungan ini sudah berakhir, hubungan suami saya sama temennya itu. Tapi seminggu setelah kejadian ini saya mergoi lagi suami saya tuh menyimpan nomor rekannya itu, tapi disimpannya tuh pakai inisial nama pria. Nah, pada waktu saya baca, sebenarnya tuh nggak ada yang istimewa di chattingannya gitu, tapi itu saya juga ngerasa tetap curiga dan takut. Saya bingung harus kayak gimana gitu Kak. Oke, baiklah, dari permasalahan yang Anda hadapi, saya dapat menyimpulkan bahwa Anda merasa kurang nyaman dengan tindakan yang dilakukan oleh suami Anda. Dan Anda merasa bingung bagaimana agar suami Anda tidak melakukan hal demikian kepada Anda. Iya Kak, karena beberapa masalah yang terjadi kepada saya tuh membuat saya merasa kalut dan bingung harus bercerita kepada siapa. Karena beberapa masalah ini pun membuat saya dan suami tidak berkomunikasi untuk sementara. Kami tuh jarang banget untuk berkomunikasi satu sama lain karena kami juga sama-sama sibuk. Saya merasakan apa yang Anda rasakan apabila saya berada di posisi Anda.
Jadi itu merupakan hal yang sangat berat dan membuat emosi yang Anda ciptakan menjadi campur aduk sehingga Anda bingung harus bagaimana. Iya Kak, bener gitu. Kayak merasa campur aduk dan pusing terhadap masalah yang saya hadapi gitu loh. Dan hal ini tuh membuat saya sering memarahi anak-anak saya yang masih umur 5 tahun dan 1 tahun. Seringkali saya marah akibat beberapa hal kecil yang terjadi di rumah. Dari pembicaraan yang telah Anda sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa Anda melampiaskan kemarahan Anda kepada anak-anak. Saya merasa cemas dengan hal yang terjadi. Saya menjadi takut apabila hal ini akan membuat anak-anak menjadi tertekan dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut. Jadi sebisa mungkin jangan melampiaskan permasalahan ini kepada anak-anak. Iya Kak, maka dari itu tuh kadang saya mencoba untuk mengeluarkan unek-unek supaya apa yang saya lakukan kepada anak tuh tidak membuat anak saya mengalami gangguan pada perkembangannya juga. Oke, santai aja ya Kak, karena apa yang Kakak alami pasti ada jalan keluarnya. Apalagi kalau kita mau berusaha, apapun pasti dapat terselesaikan. Percayalah bahwa semua masalah dapat terselesaikan. Jangan sampai permasalahan ini mengganggu perencanaan karir yang sudah Anda tempuh. Jalani dengan senang hati dan hadapilah dengan berani. Baik Kak, terima kasih Kak karena sudah mau mendengarkan unek-unek saya. Saya berharapnya setelah menceritakan hal demikian kepada Kakak, saya merasa lega terhadap permasalahan yang saya hadapi. Santai saja, jangan sungkan. Menceritakan beberapa masalah yang terjadi, kalau saya bisa bantu, saya pasti bantu. Baik Kak, selamat pagi. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih dan hati-hati di jalan. Tuhan memberkati.